Sore adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, luar biasa. Wow, mantap. Luar biasa Kak Butet Saat sore hari ini. kita mau beribadah. Ya. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah Ya. siap? Sebelum kita memuji Tuhan, kita awali dengan doa. Berdoa. Ayo Kak Linda. Boleh, mari adik-adik di rumah semuanya, lipat tangannya, siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Bapak, terima kasih sore hari ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah roh-Mu menuntun setiap kami Bapak. Engkau memberkati setiap kami, memberkati adik-adik yang ada di rumah. Biarlah adik-adik tetap terus bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik semua yang ada di rumah, semua bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus, haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku, Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yeay. Masih mau memuji Tuhan adik-adik? Masih kakak, masih. Oke, masih semangat kita kakak. Kita mau jalan serta Yesus. Ayo adik semua kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Serta Yesus. selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Yeay. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersorak bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan pujian yang satu ini. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, lili, ayo melompat, la, bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tra-la-la. Ayo aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La-la-la-la. Ayo menari, lili, ayo melompat, la 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 la, ayo tepuk tangan, suka gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku gembira, aku gembira, aku bersuka, aku bersuka, aku gembira, aku gembira, aku bersuka, aku bersuka. Melompat ke tangan, la ayo melompat, bertepuk tangan, gembira di rumah Tuhan, bersuka gembira di rumah Tuhan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Hore! Yeay!
Kak Butet, ternyata pujian dari adik-adik di rumah tuh luar biasa bagusnya loh ya. Iya dong. Deh, tepuk tangan dong adik-adik semuanya. Nanti kelas-kelas yang lainnya mendapat bagian juga untuk persembahan pujian. Jadi jangan takut ya adik-adik, siapkan adik-adik semua untuk Pasti siap. memuji dan memuliakan Tuhan. Kak Butet kan kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan puji-pujian dari adik-adik semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, siapkan hatinya, kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Bapa, terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi sama Kakak Tati. Nggak bosan ya? Jangan dong, Kakak Tati sedih kalau bosan. Tuhan Yesus aja tidak pernah bosan dengan kita semua. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan.
Ambil Alkitabnya yuk adik-adik. Cepat, cepat, cepat ambil Alkitabnya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kepahlawanan seorang wanita. Jangan salah loh, wanita juga tetap bisa jadi pahlawan. Wanita itu apa sih Kak? Wanita itu perempuan loh, sama seperti kakak Tati. Ya, adik-adik, kita mau belajar tentang kepahlawanan seorang yang bernama Deborah. Nih, siapa yang namanya Deborah? Angkat tangan. Iya, istrinya kakak Angki ya, namanya Deborah. Dia itu pahlawan loh buat keluarganya. Nah, adik-adik, kakak langsung cerita ya. Pada waktu itu bangsa Israel berlaku jahat di mata Tuhan. Dia tidak lagi menyembah Tuhan, adik-adik. Nih gambarnya coba lihat. Dia tidak menyembah Tuhan. Bahkan mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, adik-adik. Tuhan sedih sekali seperti itu. Nah, karena itulah Tuhan Allah menyerahkan bangsa Israel kepada Yabin. Nih Yabin nih, gambarnya Yabin, kelihatan serem ya wajahnya. Yabin itu adalah raja orang Kanaan, adik-adik. Yabin mempunyai panglima perang yang selalu bekerja untuk dia. Dia adalah Sisera. Nah, ini gambarnya Sisera. Adik-adik, Raja Yabin dan Sisera memerintah bangsa Israel dan menindas bangsa Israel dengan kejam. Mereka diperas sampai 20 tahun. Wow, tidak sebentar itu 20 tahun. Dan hal itu menjadikan bangsa Israel menjadi ketakutan. Bahkan bangsa Israel mulai lagi teringat dengan Tuhan Allahnya. Dia berteriak dan berseru sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Nah, adik-adik, apakah Tuhan mendengarkannya? Nih, kakak kasih tahu. Saat itu bangsa Israel juga mempunyai seorang nabi perempuan. Dia istri dari Lapidot. Siapakah nabi itu? Nabi itu bernama Deborah. Iya, Deborah. Deborah juga seorang hakim loh adik-adik. Deborah seringkali duduk di bawah pohon kurma untuk mendengarkan curhatnya bangsa Israel. Nih gambarnya, Deborah duduk di pohon kurma. Kelihatan gak adik-adik? Ya, dia sering mendengarkan bangsa Israel berkeluh kesah kepadanya. Nah adik-adik, Deborah walaupun dia seorang wanita, tapi dia tetap kuat, dia berani, bahkan Deborah dengar-dengaran sama Tuhan. Akhirnya Deborah dipakai sama Tuhan untuk kemuliaannya. Deborah bisa mendengar loh suara Tuhan. Nah waktu itu Deborah bilang sama orang, dia suruh orang untuk memanggil Barak. Nah Barak ini gambarnya Barak. Barak itu adalah panglima perangnya bangsa Israel. Lalu tidak lama kemudian Barak datang kepada Deborah. Adik-adik, Deborah bilang kepada Barak, Barak, bukankah Tuhan Allah berkata kepadamu, kamu harus turun menuju
ke Gunung Tabor untuk berperang melawan Sisera. Tapi jawab Barak apa adik-adik? Nih gambarnya adik-adik lihat ya. Deborah, kalau kamu ikut bersama dengan aku juga akan ikut maju berperang. Tapi kalau kamu ndak ikut, aku nggak mau. Adik-adik, rupanya si Barak takut sama Sisera. Karena memang benar adik-adik, Sisera itu bengis dan jahat adik-adik. Tapi Deborah tidak pernah takut. Deborah bilang kepada Barak, Barak, aku akan ikut beserta dengan kamu. Tapi ingat, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan karena Sisera akan diserahkan kepada seorang wanita. Nih adik-adik, Barak mendapatkan semangat adik-adik. Barak bilang, oke, aku akan pergi berperang melawan Sisera. Kemudian Deborah berkata kepada Barak, Barak, kamu harus menurunin dan menuju Gunung Tabor bersama dengan 10.000 pasukan yang berasal dari Bani Sebulon dan Bani Naftali. Mereka akan bersama-sama dengan kamu berperang melawan Sisera. Wah, senang sekali ya adik-adik. Barak dengan semangat turun menuju ke Gunung Tabor. Dia bertemu dengan Deborah, bersama dengan Deborah menuju ke Kedes untuk berperang melawan Sisera. Adik-adik, mendengar hal itu, Raja Yabin langsung memanggil Barak tentaranya. Barak, aku dengar kok Barak ya, salah dong. Sisera, maksudnya Sisera. Aku dengar Barak akan datang menyerang kita. Sekarang kamu cepat sediakan dan siapkan 900 kereta besi untuk melawan tentaranya Barak. Nah, Sisera maju. Sisera pergi mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Sisera dibantu oleh seluruh rakyat yang mendukung Yabin. Wih, banyak juga ya yang melawan Barak dan Deborah. Ya, Deborah berkata, Barak, kamu sudah siap? Hari ini adalah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Woi, Barak jadi senang. Kenapa? Karena Tuhan Allah memimpin jalannya perang dan menolong Barak serta tentara Israel untuk melawan tentara Sisera. Adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan Allah menolong Barak bersama tentaranya untuk mengacaukan tentara Sisera, adik-adik. Dan akhirnya tentara Sisera kalah dan Raja Yabin bisa ditundukkan di hadapan bangsa Israel karena Tuhan Allah yang membuat semuanya itu menjadi menang. Hore, kita senang. Nah, firman Tuhan ini kita belajar adik-adik bahwa Tuhan mau kita semuanya boleh menjadi kuat seperti Deborah. Jangan pernah takut. Adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang masih lemah, jangan pernah takut. Seperti Deborah, kalau Deborah takut dia akan bilang, Tuhan, aku enggak mau berperang.
kan aku perempuan, aku lemah, aku tidak bisa. Apakah Deborah seperti itu? Tidak adik-adik, Deborah tetap berani, dia tetap kuat. Dia mau menjadi alatnya Tuhan dan akhirnya Tuhan tolong. Demikian juga dengan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, walaupun adik-adik lemah, tapi Tuhan mau adik-adik tetap kuat karena Tuhan Yesus yang membawa adik-adik supaya adik-adik menjadi kuat dan menang. Nah, adik-adik, siapa yang sekarang sudah kuat angkat tangan. Ya, semuanya angkat tangan. Puji Tuhan. Kita mau menjadi kuat ya, karena Tuhan Yesus yang membawa kita kuat. Yuk adik-adik, kita kakak ini tadi firman-Nya terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 4-5. Adik-adik baca ya di rumah supaya adik-adik tahu jalan ceritanya. Yuk kita semuanya tutup dalam doa ibadah kita sore hari ini. Kita mau berdoa, kita mau bicara sama Tuhan dan meminta kepada Tuhan bahwa kita menjadi pahlawan sama seperti Deborah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau seperti seorang pahlawan. Kami mau seperti Deborah, dia kuat Tuhan, karena Tuhan Yesus yang menjadikan dia kuat. Dia berani Tuhan, karena Tuhan Yesus yang menjadikan dia berani. Dan kami mau Tuhan sama seperti itu karena Tuhan Yesus yang menjadikan kami semuanya menjadi kuat, menjadi berani. Dan kami boleh melangkahkan kaki kami menuju rencana Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rencanakan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, untuk kegiatan kita pada minggu ini, adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita buka di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7. Di situ ayatnya sedikit aja adik-adik. Adik-adik hafalkan ya. Dan adik-adik bisa kirim videonya nanti ke grup WA atau ke kakak-kakaknya. Yuk, ayatnya sedikit aja. Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah untuk usahamu. Hebat ya. Kita mau supaya kita kuat karena kita bisa berusaha dan Tuhan Allah memberkati usaha kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya dikirim ya ayat hafalannya, videonya kepada kakak-kakaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu minggu depan. Shalom, dadah.